pada tadi bilang katanya orang Kristen itu kata ustadznya hanya mengimani sesuatu yang tidak ada dalil, begitu kan katanya kan? Iya. Silakan Anda bertanya, saya menjawab. Oh tidak, Anda sendiri yang bilang begitu ke kami, ya, gitu ya. Makanya tadi saya balikin. Nah, sebentar Pak, jangan dipotong dulu kalau saya ngomong, ya. Makanya saya balikin, kalau seandainya saya juga ngomong bahwa Quran Anda ini cuma dongeng, Anda berkicau beliau dan semacam hal yang merasa membenarkan diri, itu tidak boleh Pak. Kalau kita berdiskusi, itu harus bisa secara teratur dan Anda harus bisa memberikan bukti. Kalau Anda tidak bisa memberikan bukti, itu artinya Anda tuh mutlak tidak benar. Seperti contoh tadi, saya pertanyakan, apakah Allah pernah menjumpai Muhammad secara langsung? Anda tidak mengatakan tidak, bahwa hanya malaikat kata. Itu katanya Muhammad sendiri. Tetapi tidak pernah ada saksi. Lalu dipercayai begitu saja. Ini apa alasannya orang harus mempercayai semua apa kata dia? Bisa jadi kalau kami sebagai orang yang sudah percaya Yesus, apa yang dikatakan Muhammad semua itu bohong. Saya juga bisa menyimpulkan seperti itu, Pak. Jangan Bapak cuma hanya menjat orang Kristen seperti begini, punya iman begini. Jangan salah Pak, Kristen sudah ada sebelum Islam. Injil sudah ada sebelum Al-Quran. Jangan lupa di situ Pak. Ya, bahkan surat Anda di Al-Baqarah tahun 97, Al-Imran 3 ayat 3, Al-An'am 6 ayat 92, dan bahkan banyak sekali ayat mengatakan bahwa Allah pernah membenarkan yang namanya kitab terdahulu, yaitu Taurat dan Injil. Jadi kalau Bapak terlalu menghakimi orang-orang Kristen, itu Bapak sangat salah. Seharusnya orang yang bisa dibilang orang yang hanya bilang katanya membenarkan, hanya bilang menyempurnakan kitab terdahulu, harusnya Bapak konfirmasi kita baik-baik. Jangan menjat kita sebagai orang yang tidak punya dalil Pak di dalam beriman Pak. Bapak salah. Nah, saya kasih tahu lagi sama Bapak, sebagai orang yang mayoritas tidak boleh semenang-menang terhadap minoritas Pak. Giliran nanti minoritas bicara, nanti pasti ujung-ujungnya apa? Saya ada di kantor polisi nanti Pak, ujung-ujungnya. Iya nggak? Jadi di sini Bapak menyadari orang mayoritas jangan sembarang bicara kalau tidak mau dibalas Pak, ya? Ya, sekarang begini. Akhirnya jadi ramai seperti ini. Tentang Nabi Muhammad itu membenarkan kita, Allah itu membenarkan kitab terdahulu. Tetapi mengenai tentang Muhammad itu tidak bisa dijadikan sebagai rujukan kebenaran. Kenapa? Injil sudah mengatakan tidak ada lagi nabi setelah Yohanes Pembaptis. Tidak ada lagi rasul setelah para rasul. Tidak ada nabi lagi. Pokoknya Yesus datang ke dunia untuk menggenapi semuanya dan tidak ada nabi. Jadi Anda kalau mengimani nabi yang selanjutnya, berarti bagi kami itu adalah sudah penyesatan Pak bagi kami. Oke. Jadi, sebentar Pak. Jadi Islam meragukan yang namanya Taurat dan Injil begitu? Islam meragukan Taurat dan Injil yang sekarang, iya, dan itu perintah Allah. Karena apa? Ketika Allah mengatakan kepada Bani Israel, Anda mengatakan Taurat dan Injil sekarang, kapan Allah mengatakan Injil dan Taurat sekarang ini palsu? Kapan? Anda tadi mengatakan bahwa kita disuruh beriman kepada Taurat dan Injil. Di surah Al-Baqarah kan ada, Allah katakan kepada ahli kitab Yahudi dan Nasrani, dan berimanlah kamu kepada apa yang aku turunkan kepadamu, Taurat, Zabur, dan Injil, dan kepada apa yang turunkan sesudahnya, yaitu Al-Quran. Tetapi mereka menjawab apa? Dan kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Itu Pak, tadi Bapak bilang, Pak, gantian ngomongnya Pak. Bapak tadi bilang katanya Taurat dan Injil itu sudah nggak benar, kata Allahmu katanya. Kapan Pak ngomong begitu Allahnya Pak? Dalam Al-Quran kan sudah banyak. Dan sesungguhnya ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani, maksudnya mereka Bapak tadi terhadap bilang ayat-ayat Allah. Saya yang sekarang, kitab yang saya sekarang katanya Allah bilang itu palsu. Kapan Allah bilang kitab kita sekarang ini palsu? Kapan ngomongnya Pak? Di dalam Al-Quran ada. Dalam Al-Quran turun ayatnya kapan Pak? Turun ayat itu di tahun berapa, di abad berapa Pak? Saya kurang ingat, tetapi ada. Kok kurang ingat tetapi tidak ada, gimana sih? Anda mengatakan bahwa kitab yang saya imani sekarang kata Allahmu palsu. Saya tanya, kapan Allahmu mengatakan kitab saya yang sekarang ini palsu? Ketika menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad melalui Jibril, dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang Yahudi dan di abad berapa?
Berarti kalau Masehi di abad ke-6. Di abad 6. Jadi Injilnya Ya. turunnya kapan, Pak? Injil turun ya tahun Masehi yang pertama. Masehi itu kan Isa Al-Masih itu. Terus waktu mulai dipalsukan kapan, Pak? Mulai dipalsukannya, ya kita tidak tahu kapan mereka mulai malsukan. Kalau Tetapi begitu Anda turunnya jangan Al-Quran. mengatakan kitab-kitab palsu, Pak. Anda ini namanya fitnah. Gitu, Bukan Anda fitnah. berasumsi Allah- namanya. Iya, Allah kan mengatakan dalam bukan asumsi, Allah mengatakan dalam Al-Quran dan mereka ahli kitab itu ya telah menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian dia mengatakan ini dari Allah. Padahal itu bukan dari Allah. Maka celakalah orang-orang yang telah merubah kitab-kitab Allah. Begitu. Nah, siapa nih yang Sekarang merubah gini. kitab-kitab Allah ini? Siapa yang Ya, merubah ulama. kitab-kitab Allah itu? Jawab dulu, Pak. Bapak Ulama-ulama bilang katanya kalian, merubah. ulama-ulama Siapa? kalian, ulama-ulama saya kalian saja. lah, Sebutkan. orang-orang Siapa orang-orang namanya? terdahulu kalian lah, karena Oh, itu berarti bisa kitab terbukti Injil itu secara palsu. otentik. Injil itu palsu. Injil itu bukan Injil itu firman sudah- Tuhan. Injil itu sudah tidak ada, itu semua perkataan Isa. Tuhan itu kan Kata Allah. siapa? Injil. Injil tidak ada. Sejak kapan? Anda jangan hanya berasumsi dan jangan hanya berfitnah. Anda harus bisa memberikan Kalau- penjelasan secara detail. Kalau saya Injil baca kapan hadis, dipalsukan, kapan hilang? Isa sendiri mengatakan, Isa sendiri ya, Apa? Isa sendiri mengatakan Isa mengatakan di dalam mengatakan, Al-Quran. Isa itu siapa? Isa itu Sabar siapa? dulu, saya lagi menjawab sudah Isa itu dipotong. siapa? Ini saya gimana? Isa itu Iya, saya Yesus. langsung, Pak. Percaya apa ya? Ini durasi cepat. Kalau Bapak bilang katanya sebut Isa yang mengatakan. Isa siapa? Isa ini di mana? Isanya ada di Isa mana? alaihissalam. Isa Isa alaihissalam. Salam ini siapa? Isa, ya, terus kamu mengatakan Yesus itu kamu sumbernya dari mana? Itu nama aslinya di dalam bahasa Ibrani itu Yesus itu Yehoshua. adalah Tuhan kita, orang Kristen, orang bangsa Israel, bukan orang Arab, Pak. Ya, itu untuk Israel karena Yesus sendiri Nah, yang bilang ketika ada kapan orang Yesus Palestina itu minta muncul? diobati. Kapan? Ketika ada orang Kapan? Filistin minta diobati. Dia mengatakan Pak, apa Yesus? Kapan Injil? Sungguhnya aku Yesus hanya ngomong, diutus untuk Injil palsu? domba yang tersesat dari Israel. Halo, Berarti Anda halo. bukan orang Israel. Kenapa Anda beriman? Halo. Ya. Anda kan bukan Israel. Pak Anda Indra, Dengan jawab yang eksklusif mana? hanya untuk Bani Israel. gantian ya. Pak Indra, Tadi Anda mengatakan bahwa Yesus pernah mengatakan Injil itu palsu. Mana ada ayat yang mengatakan Yesus bilang Injil ini palsu? Ada di dalam Al-Quran ada Isa Kok di mengatakan dalam ya Allah. Quran? Dalam Quran tidak pernah ada yang namanya Yesus, Pak. Saya tidak pernah menemukan yang namanya Yesus. Isa ada. Iya. Iya. Ya, Kapan ngomong terus sama Muhammad Yesus? begini, Anda memasakan masalah Isa itu kan versi bahasa saja. Versi bahasa, ya. Bukan Itu masalah kalau- versinya, latar belakangnya, lahirnya, datanya kemana, dari mana itu tidak sama, Pak. Tadi Anda mengatakan Isa yang mana? Isa itu ya Yesus. Yesus itu kalau Anda mau tahu itu Oh, kan kalau bahasa begitu saya bahasa Yunani. minta bukti sama Anda. Tadi Anda bilang Yesus itu pernah ngomong katanya bahwa Injil itu palsu. Coba Nah, ini tolong saya kasih baru mau ayatnya ngomong dari Alkitab dong. dipotong-potong. Loh, saya Saya sumpah dari ini durasi, Al-Quran, Pak. dari Al-Quran saya. Durasi. Dari Oh, dari Al-Quran. Quran tidak bisa jadi suatu hal kebenaran, Pak. Kalau Anda Ya, mau terus mengkritik begini, tentang begini. Alkitab, kalau Anda mau bicara tentang Alkitab, Anda harus berani untuk membaca semuanya isi Alkitab. Anda harus berani terima. Saya membaca, tapi sampai saya bisa berbahasa Oke. Ibrani. Apa Anda bisa berbahasa Ibrani? Oh, Anda mau berbahasa Ibrani maksudnya? Iya, maksudnya coba Anda sebutkan nabi-nabi 10 saja dalam bahasa Ibrani. Saya sebutkan dalam bahasa Tidak, Arab, tidak. Anda sebutkan dalam Itu bahasa Anda Ibrani. mengalihkan suatu pembahasan. Saya Anda meminta juga tadi bukti. mengalihkan pembahasan. Yang pertama Loh, mengalihkan kita pembahasan Anda. membahas Saya kan mengenai tentang Anda sendiri, fitnah Anda sendiri. Di sini ada yang fitnah, ya? dialihkan ke pidana. Anda di sini yang fitnah, Pak. Anda memfitnah bahwa Injil itu Bukan- sudah dipalsukan. bukan fit- Saya tanya bukan kepada Anda, fitnah. siapa yang memalsukan? Kenapa Anda tidak kasih bukti? Yang memasukkan ya para ulama kalian. Siapa? Kasih namanya, Kita Pak. tidak tahu namanya. Kita tidak tahu, tapi Berarti itu kalau- juga yang Kalau memasukkan. Anda tidak tahu namanya yang memalsukan, berarti Anda memfitnah. Bukan memfitnah, Al-Quran sendiri yang mengatakan kok. Gimana? Quran mana? Makanya saya Sejak bicara, kapan? dengarkan. Isa mengatakan, ya Allah sesungguhnya
ketika Isa aku menjadi mengatakan saksi kepada terhadap siapa? Isa pengikutku. ngomong sama siapa? Isa ngomong sama Allah siapa? berkata kepada Isa ngomong sama Isa siapa? berkata kepada Allah. Iya, makanya saya bicara jangan Isa dipotong-potong. Gimana berkata saya mau kepada ngomong? Allah. Maaf Pak ya, kalau saya lebih teliti. Kalau saya lebih teliti orangnya, jadi tidak sembarang menerima pengajaran. Contohnya begini, Anda Ya, mengatakan di saya dalam jawab Al-Quran, dulu. Saya Isa, jawab dulu dong. Isa katanya berkata kepada Allah. Ini kapan? Berkatanya kepada Allah ini kapan? Sedangkan Isa itu ada di zaman ratusan tahun sebelum ada Muhammad. Muhammad ini berdongeng. Nah, itulah namanya Nabi Muhammad mendapatkan wahyu. Itu ciri kenabian. Sekarang saya tanya. Wahyu dari mana, Pak? Iya. Anda Dari berdongeng. Allah lah. Wahyu itu dari Allah. Ketika saya tanya kepada Anda, Allah tidak pernah di dalam menurunkan. kitab perjanjian lama, ya, kitab perjanjian lama kan turun kepada Musa. Kepada Sekarang Musa nggak kan? ada perjanjian lama. Kamu dengar? Nah, iya kan itu kitab kamu juga. Ini sebagai bukti. Tetapi kitab saya Itu semua kan ada saksi, Pak. diwahyukan kepada Musa kan? Diwahyukan kepada Musa. Nah, terus ketika Musa menceritakan tentang Abraham atau Ibrahim, itu bukan wahyu. Itu namanya wahyu, itu ciri namanya nabi. Nabi itu Pak, dia dapat setiap wahyu, wahyunya sejarah, bisa terdahulu. Sejarah di dalam perjanjian lama semuanya ada saksi. Bukan orang saksi itu yang menuliskannya, tetapi orang lain yang menulis dan menceritakannya, karena mereka adalah sebagai saksi. Begitu, Tapi Pak. saya sudah membaca itu tidak ada seperti hadis yang telah mendengarnya dari ini tidak ada. Mereka hanya menulis saja. Memangnya Saksinya kalau tidak ada. Kalau Anda ini, saya kasih contoh. Sama. Saya kasih contoh hadis satu ya. Saya kasih contoh hadis satu. Ini buku. Ini bahwa hadis ini menjaga keaslian Al-Quran. Ya. Ini terjemahannya saja. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ibnu Numair, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari Asim, dari Abdullah bin Harith, dari Aisyah, dia berkata, apabila berarti ini sanadnya itu nyambung, Bu. Lanjut Ini aja, sanadnya Pak. itu nyambung, jadi telah mendengar dari ini. Kitab Anda ada begitu Lanjut, tidak? Mendengarkan Nggak ada dari itu. apa? Mendengarkan dari apa, Pak? Mendengarkan dari apa? Nabi Muhammad kan dapat wahyu dari Jibril dari Allah, itu konsep yang benar. Ini sama kitab terdahulu, Pak. Karena kitab terdahulu mengatakan tidak pernah ada kitab lagi, tidak pernah ada Injil lagi, tidak ada pernah nabi lagi. Yang ada nabi palsu yang Yesus katakan. Nah, tapi ada tersebut di kitab perjanjian lama disebut, dan kitab akhir zaman nanti akan kami turunkan kepada nabi yang Mana, tidak Pak? bisa baca tulis. Kitabnya mana, Pak? Di surat apa, Pak? Saya kurang ingat, tapi ada itu. Nanti kalau ada enggak, nanti begini, untuk konfirmasi bahwa saya bohong atau tidak, nanti kalau Anda live lagi saya akan masuk karena ini waktunya terbatas. Oke, siap. Saya akan bacakan bahan. Anda Fatimah Sadia ya? Iya. Ya, nanti saya akan Itu bawa. bohong aja Anda ini bilang kitab akhir zaman. Kitab akhir zaman. Memangnya setelah perjanjian lama tidak kitab lagi. Kitab baru, Pak, yaitu perjanjian baru, yaitu Injil. Makanya itu Ahmad Deedat dengan segenap mengatakan bahwa Al-Quran adalah perjanjian terakhir. Kata siapa dong? Harus ada sanadnya dong. Sanadnya dari perjanjian lama dulu dan dari perjanjian baru dong. Jangan Nah, sembarang Allah mengklaim mengatakan- ada kitab baru. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna nazzalna Al-Quran wa innahu lahafidun. Sungguhnya aku yang menurunkan Al-Quran dan aku yang akan menjaganya Al-Quran sampai akhir zaman, tidak ada perbedaan. Tetapi Jadi, saya namanya bisa kitab kasih contoh ya. bukan firman Tuhan, Pak. Firman Tuhan juga, tapi telah diotak-atik Firman sama Tuhan bisa kalian, hilang, Pak. telah dirubah-rubah. Ya bisa, makanya nah sekarang begini, Anda meragukan. Kitab bisa hilang. Berarti Allah tidak Bisa- bisa menjaga kitabnya sendiri dong. Kamu meremehkan Tuhan dong. Bukan Allah tidak bisa menjaga, kalian yang telah melanggar perintah Allah. Sekarang begini, Siapa? Melanggar Taurat bagaimana, Pak? diturunkan. Sekarang begini, Anda menganggap Siapa bahwa yang melanggar Injil harus jelas, jangan cuma berasumsi Enggak, begini. ngomongnya. Good job. Iya. enggak, Anda itu jangan terocos-terocos. Anda dengarkan. Taurat diturunkan kepada Musa alaihissalam, ya kan? Tapi ketika ada terjadi penyelewengan, maka Allah turunkan Zabur kepada Daud. Nah, ketika Daud diselewengkan, maka Allah turunkan Isa, Injil. Yang Diselewengkan lagi, Allah siapa, turunkan. Pak? Yang menyelewengkan itu siapa sih sebenarnya? Gak ada yang menyelewengkan. Quran Al-Quran. saja yang mengatakan seperti itu. Quran saja Kalau yang memang mengatakan seperti itu. kalau memang dari dahulu Taurat tidak diselewengkan, kenapa harus turun Zabur dan Injil? Diturunkannya Zabur Isa. itu beda, Pak.
Zabur itu nyanyian. Zabur nyanyian, lalu Injil apaan? Mazmur, Pak. Bukan kita, Ya, Pak, tapi nyanyian Mazmur. Tapi Al-Quran mengatakan bahwa Zabur itu dan telah Nah, aku turunkan makanya kitab saya Zabur kepada bilang Daud. jangan mempercayai Quran. Karena di dalam Loh, kitab sebelumnya tidak pernah Saya menyebutkan tidak ada mempercayai kitab Quran Nabi gimana baru. loh? Saya kan seorang Muslim ya, saya percaya sama Loh, Quran dong. makanya saya bilang kalau Anda mau mengklaim kebenaran kitab Anda dari kitab kita, Ya. Anda harusnya bertanya sama kami. Sementara kitab Nah. kami tidak pernah mengatakan ada nabi baru lagi setelah Yesus dan tidak pernah ada kitab lagi setelah Injil. Nah, Ada tertulis referensinya, begitu. referensi Ada ada tertulis kitab baru begitu. ini dari mana dan ada nabi baru ini dari mana, tidak pernah ditunjukkan kitab kami, kitab perjanjian lama maupun dalam kitab perjanjian baru, tidak pernah Ada. dinyatakan akan ada nabi lagi setelah Yesus. Ada itu yang dan tidak Dokter ada Zakir Naik lagi kitab katakan dalam setelah Injil. bahasa Ibrani. Ada dalam bahasa Ibrani. Hikku mamit takim wa kullu Muhammadin dodi rai banot Yerusalem. Wih, apa itu bahasa Ibrani di zaman berapa Ya itu? itu bahasa Ibrani. Hikku Ibrani mamit ada takim. 3, Bapak. Ibrani ada 3. Bapak ambil referensi dari Ibrani yang mana nih? Bahasa Ibrani Mizrahim. Bukan gitu, Pak. Kalau Anda mau mempelajari tentang bahasa Ibrani, Bapak pelajari tentang bahasa Ibrani yang sebelumnya. Karena ada 3 bahasa Ya Ibrani. ini bahasa Ibrani yang lama, ini kan bahasa Ibrani Alkitab. Kalau bahasa Ibrani yang sekarang itu bahasa Ibrani modern. Nah iya, Anda telah mengatakan hal yang salah. Loh, kok salah? Wong itu tulisan Alkitab kok salah gimana? Pak, Anda tadi Hikku mengatakan mamit bahwa takim. ada Hikku mamit nabi takim. baru. Baik. Ada nabi Iya. setelah Yesus. Mana Nah ini dalilnya? ada. Ini dalilnya saya sebut, jangan diterocosin. Hikku mamit Perjanjian takim. lama, Pak, itu, Pak. Itu Iya perjanjian perjanjian lama. lama. Emang nggak boleh Loh. dipakai perjanjian lama? Saya mengatakan, loh, setelah Musa memang ada siapa nabi lagi? Ada nabi, banyak kan nabi setelah, tapi bukan berarti Muhammad. Ya, dong. Bang, saya. Yang saya Muhammad tanya, seorang- setelah seorang nabi. kedatangan Yesus, itu sudah tidak ada lagi nabi, Pak. Setelah kedatangan berarti- Yesus, Heeh, Sudah setelah tidak ada kedatangan nabi Yesus, tidak ada lagi nabi. Berarti Yesus nabi, bukan Tuhan kan? Yesus bukanlah nabi, tetapi dia datang menggenapi kitab para nabi dan juga kitab Taurat. Setelah kedatangan Yesus, tidak ada Tetapi nabi. ada. Tetapi ada Siapa? tertulis di dalam Matius. Tetapi ada tertulis di dalam Matius. Hmm? Berapa Matius kali? berapa? Tidak ada yang menyebut Yesus itu Tuhan. Disebutnya apa? Dan orang-orang banyak menganggap Yesus sebagai nabi. Tidak dianggap sebagai Tuhan. Sekarang gini aja, Yesus diutus ke dunia sebagai apa? Saya tanya. Sebagai rasul, sebagai nabi. Dan- Yakin saya. Boleh minta dalilnya? Dalilnya ada dalam Al-Quran, dan jika kamu meragukan tentang Kok dalilnya penciptaan di dalam kita, Quran lagi, Pak. saya kan orang Islam. Gimana? Bapak kalau membahas Injil, itu jangan dicampur-campur adukan ke sono, nggak laku buat kami sebenarnya, ya. Ya, Anda kan Bapak kan katanya dari mengklaim nih. Anda kan dari Islam katanya. Bapak kan mengklaim nih, ya, mengklaim Iya. bahwa ada nabi baru setelah Yesus. Kalau saya mengatakan dengan tegas, tidak ada lagi nabi baru setelah kedatangan Yesus. Ya, itu Berarti Yesus mengatakan. adalah nabi. Berarti Yesus Yang adalah mengatakan nabi. Yesus nabi siapa? Yang Ya, mengatakan Anda Yesus sendiri nabi siapa? secara penafsiran bahasa tidak ada Pak. nabi lagi setelah Yesus. Berarti Yesus juga nabi. Pak, tidak ada Iya, nabi kalau lagi. misalkan Dengerin, saya Pak. datang nih. Pak, Misalkan saya datang nih. dengerin, tidak ada nabi lagi, ya, tidak ada Ya. nabi lagi nih. Setelah kedatangan Yesus, karena Yesus sudah datang menggenapi. Saya tidak mengatakan Yesus itu Iya. sebagai nabi. Pak. Dari dulu memang Iya. Daniel juga menggenapi daripada kitab Yehosua. Berarti dari dulu yang saling menggenapi, Musa digenapi oleh Aharon, Aharon digenapi oleh Yehosua, Yehosua oleh David, David oleh Salomo. Penggenapan ini dilakukan oleh para nabi dan rasul. Kok tiba-tiba digenapi oleh Tuhan? Terakhirnya nih gimana? Penggenapan ini tugasnya para Kamu tahu nggak nabi. perjanjian? Ini artinya apa? Perjanjian lama itu Perjan- artinya apa? Perjanjian lama itu kalau dalam bahasa Ibrani disebutnya itu Tanah, Torah, Neviim, Ketuvim. Itu kitab yang mengandung hal apa maksud saya? To the point aja. Torah itu yang turun yang berkaitan dengan Musa. Torah.
Tentang apa aja Ya. itu isinya? Perjanjian, kejadian, keluaran, bilangan, Bukan. ulangan, dan imamat. Isi dari para Taurat itu mengenai apa? Mengenai ajaran kah, hukum-hukum kah, mengenai firman kah, mengenai hal apa? Oh, campur. Yang ketahui Bapak apa? Campur itu. Oh, Kejadian campur. Musa menerima Mengenai wahyu. nubuatan percaya? Oh, percaya dong. Percaya sebagian. Karena kan kita Ya. kan terhadap dalil-dalil Israiliyah kan kita Islam kan Kalau begitu boleh dipercayai ya, yang sama dengan dalil Islam, tapi yang tidak Oh, kita tidak bisa kita begitu. batalkan. tidak bisa Oh, itu kan begitu. aturan kami, Anda tidak bisa itu aturan Itu Anda. artinya Anda memaksakan sesuai udel Anda namanya. Kalau Anda Ibu mau Ibu Fatima ya. mencari Ibu suatu Fatima. kebenaran, ya dengerin ya, ya Mas. Itu lagi cari kebenaran, Bu. Saya Yesus siap murtad bicara kalau di memang Matius 5 ayat 7 17 mengatakan, aku datang bukan meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, tetapi aku datang untuk menggenapinya. Dia datang untuk menggenapi apa sudah tertulis di dalam perjanjian lama, Pak. Jadi dia sudah menyempurnakan kitab perjanjian lama, ya, menjadi iya perjanjian yang menyempurnakan baru. itu ya Nabi, Lalu- ya. Memang dari dulu seperti itu. Kalau sudah sempurna, kalau sudah genap, kenapa ditambahin lagi dengan kitab yang baru yang namanya Quran? Karena ada Itu dalilnya penyelewengan. dari mana? Referensi untuk dari membenarkan Quran. Quran Anda ini dari mana? Dalilnya dari Quran. Loh, Untuk kok dalilnya membenarkan dari Quran. Untuk membenarkan Quran begini, Bu. Nah. Untuk membenarkan Quran. Makanya saya tantang Halo. Ibu satu saja. Halo, Pak. Carikan Pak. kitab periwayat kelas hadis di dalam agama Anda yang meriwayatkan ini telah mendengarnya dari Isa, dari ini yang menunjukkan keasliannya. Bapak Kitab yang mengakui tidak kitab Taurat dan Injil? saya akui, tapi kitab Nah, Taurat yang belum Kalau sudah dirubah yang dulu. diakui, hah? Apa? Dirubah? Kitab Taurat kan turunnya dulu, ya dirubah. Allah sendiri yang katakan dalam Nah, Al-Quran. dari tadi nih, Dan- balik lagi ke sini. Bapak tolong dong jangan berbelit-belit, jangan lari ke sana kemari, tolong. Tolong Bapak Iya, berikan jawab, referensi yang pasti sesuai dalil di dalam Alkitab. Siapa yang memalsukan Alkitab terdahulu? Siapa? Kapan? Di abad berapa? Tolong Bapak jelaskan. Itu kejadiannya sudah berulang-ulang. Itu kan Allah sebutkan kan Bapak, tolong ulang-ulang. Mereka berikan telah dalil. melakukan. Kalau Anda tidak punya dalil, berarti Anda fitnah. Oh, mungkin di Indonesia saja ya, Alkitab Indonesia ya. Ya. Ya iyalah Alkitab Pak. Indonesia. Kalau Saya pernah lihat di dalam YouTube ada itu Ustadz Menahem Ali, dia tunjukkan Alkitab bahasa Indonesia cetakan tahun berapa dengan tahun berapa itu berbeda. Pak, saya tanya, ketika Islam menuduh bahwa kita terdahulu itu dibilang palsu, itu kapan? Ya, buktinya bisa kita lihat sekarang. Jadi Ustadz Menahem Ali menunjukkan kitab yang Pak, dicetak jangan sekitar tahun mempercayai manusia, Pak. Jangan mempercayai manusia enggak, sekarang. enggak Jangan percaya 70-an. manusia Jadi sekarang. ya Anda saya kalau nggak punya percaya kitab, gimana harus kalau dipercaya. buktinya ada. Begini, kitab yang keluaran terdahulu di situ ditulis Nggak bisa. dan babi Saya itu juga bisa haram. buktikan. Babi Saya juga itu bisa haram. buktikan Quran Anda itu bohong semua, Pak. Tapi kitab keluaran sekarang yang terjemahan sekarang karena Anda ingin menghalalkan babi diganti jadi namanya babi hutan sehingga kalau babi diternak jadilah halal. Itu saya tahu. Mengenai masalah babi ini sekarang, ini kok jadi lari ke sana kemari, Itu untuk Pak? itu itu untuk membuktikan keaslian. Untuk Aslinya membuktikan Bapak bisa keaslian. menunjukkan nih, mana aslinya Pak? Bisa menunjukkan? Ya nanti kita nanti di channel YouTube-nya Anda saya akan datang. Insya Allah saya akan datang. Saya akan bawa bukti itu. Tapi menurut Anda Waktunya ada tidak nih cukup. kitab asli, Taurat dan Injil asli ada. Tidak ada kalau Alkitab yang sekedar buku ada. Tapi kalau yang ini, kalau yang bahasa Ibrani itu kan bisa diakses lewat ini Betul. Play Store. Saya Pak, ada yang aplikasinya bahasa itu. Ibrani bukan cuma Anda.
Banyak orang ahli bahasa Ibrani, tetapi tidak. Siapa yang mengatakan yang kayak pintar cuma saya? Enggak, siapa yang mengatakan yang pintar cuma saya? Dari tadi saya bilang saya mempelajari, saya yang paling pintar. Pak, kalau misalnya Anda itu mau mencari suatu kebenaran, jangan sok merasa Ibrani dan merasa pintar sendiri. Kalau Anda tidak, menuduh bahwa kitab itu palsu, Anda harus bisa menunjukkan yang asli itu yang mana. Kalau Anda tidak bisa menunjukkan asli yang mana, jangan kitab itu hilang atau kitab dipalsukan. Saya enggak memfitnah. Siapa yang memalsukan? Saya enggak memfitnah, gini Bu ya. Saya enggak memfitnah. Anda tidak kasih bukti, berarti Anda karena saya sebagai seorang Islam, saya harus mengimani seluruh syariat saya, dan syariat saya mengajarkan bahwa itu telah dipalsukan. Kitab saya, jangan memfitnah kitab saya. Anda menista kitab saya bebas. Nanti kita ngomong balikin tentang kitab kalian. Saya enggak menista, makanya saya minta Bu untuk menjamin keaslian kitab kita. Ayo, Anda datangkan kitab yang meriwayatkan kitab-kitab itu. Misalkan kitab kejadian ini yang menceritakan si ini mendengarnya dari siapa, gurunya ini ada. Berdongeng, itu bukan berdongeng. Bahaya. Itu hadis seperti itu. Anda tahu hadis. Begini. Anda tahu tidak proses Injil itu turun bagaimana? Kalau di dalam Al-Qur'an ya sama dengan di Muhammad. Pak, saya tanya, proses Injil itu turun bagaimana menurut Anda? Kalau saya tanya dari Islam, tapi kalau Anda nggak mau ya Anda sampaikan yang Anda tahu dari kitabnya Anda seperti apa, saya mau dengar juga. Gimana sih kalian itu, saya bilang kitab yang mengklaim kitabnya orang terdahulu, kitab saya, ya, Alkitab, kitab Taurat dan kitab Injil itu kitab kami, ya. Sebagai penganut kitab terdahulu, tidak pernah mempercayai ada namanya nabi baru dan kitab baru. Anda masih ngotot bahwa kitab kita ini adalah palsu, tetapi Anda sendiri tidak bisa membuktikan. Makanya saya tanya, proses Injil itu jadi bagaimana kok Anda begitu sok taunya? Pak, halo Pak, Anda tadi mengatakan bahwa kitab kami ini adalah sudah hilang, sudah dipalsukan. Terus tiba-tiba Anda nyopet kitab saya sebagai pembenaran. Wah, Anda ini terlalu memalukan ini. Pemirsa melihat akan sangat malu Pak kalau Anda sudah mencopet ayat kami, terus nanti sebelumnya mengatakannya Anda mengatakan kitab kami hilang dan sudah dipalsukan dan sudah dirubah dan segala macam. Ini Anda sangat memalukan. Begini, kalau kenapa kami juga sebagian mengambil, sebagian kami tidak percaya karena Al-Quran mengatakan, dan mereka orang-orang ahli kitab itu sebagian mereka pertahankan, sebagian mereka rubah, sebagian mereka sembunyikan. Makanya para ulama kami menakwilkan bahwa untuk dalil Israiliyat, dalil kitab yang baru. Kitab yang baru ini bahaya karena apa? Tidak pernah ada referensi daripada perjanjian lama. Orang perjanjian lama dianggap palsu, dari rubah-rubah kok tiba-tiba dibenarkan. Itu yang mengatakan Al-Quran, Mbak. Itu yang bukan saya mengatakan. Jadi mereka ahli kitab, Anda. Karena apa? Mereka ahli kitab merubah. Pak, Bapak pernah dengar nggak? Ahmad disuruh bertanya kepada Yahudi dan Nasrani jika dalam keraguan-raguan. Fas'alu ila ahla dzikra in kuntum la ta'lamun, gitu kan ya? Artinya di zamannya Muhammad berarti kitab itu masih murni dong, ya enggak? Oh gini, bukan itu. Anda menafsirkan ayat Quran, Anda nggak pakai asbabun nuzul dari hadis, tapi pakai logika Anda. Nggak boleh. Anda boleh tafsir kitab saya bebas. Anda boleh Al-Quran tentang Ahmad, tentang yang terkunci tadi, tentang Muhammad Anda. Oh, jadi kalau Anda makanya boleh bebas. Makanya itu dari tadi, dari awal saya tantang Anda. Kitab Anda itu kan kitab, kan harus ada kitab tafsir. Tunjukkan kitab tafsirnya. Kalau kita Al-Quran itu wahyu dari Allah, tafsirannya dari hadis. Pak, jangan memaksa kitab saya harus menyamakan dengan kitab Anda. Kitab Anda ini kitab junior, ya. Kitab yang mengakui kitab terdahulu. Artinya kalau kitab terdahulu diakui itu tidak bisa diganggu-gugat. Tetapi kitab yang terbaru itu perlu dipertanyakan, Pak. Jadi dasar kebenarannya ada kitab terdahulu, bukan kitab yang sekarang menjadi dasar kitab yang terdahulu. Salah, Pak. Kebalik nanti, Pak. Kalau kitab terdahulu Anda punya Injil lebih dulu Taurat.
Oh emang iya, makanya Yesus mengatakan datang menggenapi. Iya, dan Yesus juga mengatakan tidak akan merubah satu iota pun kan dari hukum Taurat kan. Memang tidak dirubah. Nah Anda ini menuduh dirubah sih, oh Pak. Anda merubah. Anda merubah karena di dalam Taurat babi haram, Anda halal makan. Nah, itu merubah itu Pak, namanya. Yesus tadi mengatakan apa? Satu iota Tidak pun satu tidak iota dirubah. pun dari hukum Nah. Taurat tidak akan berubah. Satu iota pun tidak dirubah. Kenapa Anda justru merubah? Anda mengatakan dipalsukan, sebagian dipalsukan ini. Siapa yang ngomong kayak begitu? Ayo. Siapa yang Nah, menuduh bukti. seperti itu? Buktinya itu Isa mengatakan Sekarang Anda udah tidak. mulai jungkir balik nih Nah, itu. sepertinya. Anda tadi Bukan jungkir balik. Saya kalau ngomong Eh. jangan dipotong dong. Jangan dipotong dong kalau saya. Saya Gantian udah dong. terlalu hafal, Pak. Enggak, saya juga hafal sekali. Kenapa Allah mengatakan berubah? Nah, itu buktinya. Ketika di perjanjian lama babi haram, Anda makan babi. Berarti ulama, Anda kan ulama nih. Pendeta-pendetanya mereka. Berarti Anda yang merubah. Yesus Anda yang mengatakan, merubah. Pak, Ya. Yesus mengatakan tidak merubah satu iota pun, bukan Ya. berarti dia tidak menyatakan sesuatu hal yang digenapinya. Arti digenapi, perjanjian lama itu belum genap, ada perjanjian baru digenapi. Artinya sesuatu yang dulu tidak genap, digenapi oleh Yesus. Adakah Jadi adakah pernyataan Yesus di dalam Bible? Ya, adakah? When you mention, adakah kalau pertanyaan Yesus bilang mengatakan dulu babi diharamkan oleh Musa, hari ini saya halalkan, ada nggak? Ada pernyataannya Pernyataan begini. Isa. Coba. Pernyataan Yesus, apa yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan, tapi apa yang masuk ke dalam mulut itu turun ke jamban. Jadi Iya, artinya tapi sesuatu hal makanan yang mengandung hal yang jasmani itu tidak ada yang dibilang najis, itu tidak ada. Nah, tapi Yesus itu Tidak orang Israel diharam. atau bukan? Yesus itu orang Itu yang Israel atau bukan? disebut menggenapi. Yesus Paham? orang Israel atau bukan? Yesus Hah? orang Israel. Anda ini muter-muter Yang masuk- deh dari tadi. Yang masuk Dari ke dalam tadi mulutnya muter-muter. orang Israel itu bukan Anda ada tadi undang-undang mencari Moses. pembenaran. Anda Oke. tadi mencari pembenaran bahwa satu iota pun tidak dihilangkan, katanya begitu. Ya. Lah kamu Ya, memang Allahmu betul. mengatakan, Allahmu mengatakan tadi barusan katanya sudah ditiadakan, sudah dihilangkan, sudah dirubah-rubah. Kan satu iota Ya, pun itu. tidak dirubah. Nah, itu Berarti Anda dirubah. dari tadi Fatimah. ngomongnya ngawur. Fatimah. Haram. Kebenaran doang. Bu Fatimah, Ya. bisa Ibu masih tertarik berdiskusi dengan orang yang belat-belit kayak begini? Oke, yang lain aja Pak. Ini soalnya Oke. orang itu paling tadi pembenaran aja. Ya, Sudah ya. disediakan. Kasihan. Saya closing sedikit ya untuk menjawab si Pak Indra ini ya. Ya, ya, Iya, memang betul. betul. Ya gini loh. Kalau yang namanya Anda bilang kitab kami dipalsukan, tunjukkan yang aslinya. Kalau Anda tidak bisa menunjukkan yang asli, berarti mulut Anda yang palsu gitu loh. Nah, ya, asli itu Al-Quran itu sudah. Al-Quran Anda itu tidak yang mengandung semuanya. Bukan, Anda mengatakan Alkitab kami palsu. Yang mana yang aslinya tunjukkan dong, gitu loh. Kalau Aslinya Al-Quran itu didatangkan yang terakhirnya nggak asli bisa, dia. Alkitab tidak pernah mengakui yang namanya Al-Quran. Itu Anda harus paham gitu loh. Kalau Anda bilang Alkitab palsu, tunjukkan Alkitab yang asli mana, oke? Selama Anda tidak bisa tunjukkan, berarti Anda punya mulut yang palsu, Anda fitnah gitu loh. Itu yang Anda harus tahu. Jadi dalil itu seperti itu, argumentasi seperti itu. Jangan Anda ngotot memaksakan sesuatu hanya karena Anda tidak mengerti. Tambah terlihat kebodohanmu gitu loh. Tunjukkanlah yang aslinya. Malukan sekali. Tunjukkan Iya, yang itu. aslinya gitu loh. Memang begitulah, Pak. Anda, Debat. Debat memang Anda begitu, Pak. bukan, Ini ya bukan debat debat, harus yang Pak. terarah. Ini debat. Debat itu harus bisa ada dalil ilmiah, ada pembuktian yang jelas. Selama Anda cuma ngomong terus, Anda tidak punya bukti. Sama misalnya kalau saya bilang jam tangan ya, misalnya saya bilang jam tangan ini palsu, saya harus bisa tunjukkan yang asli yang mana. Selama saya tidak bisa tunjukkan yang asli, berarti saya punya keterangan yang palsu, saya yang fitnah gitu loh. Saya harus tunjukkan yang asli itu seperti ini gitu loh. Selama Anda Ya, tidak kami- bisa tunjukkan, dengar dulu saya bicara. Selama Anda tidak bisa tunjukkan yang asli,
tolong jangan terlalu banyak ngomong gitu loh Mas Indra ya. Artinya Anda punya keterangan ini terlihat sekali bahwa Anda ini mengada-ngada, memaksakan sesuatu yang Anda tidak paham. Anda ngotot gitu loh. Ya oke, mungkin seperti itu aja, kita pindah.